A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kesempatan kali ini, dan salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya Sakinah, saya ingin menyampaikan materi tentang tafsir dan hadis tarbawi. Insyaallah pada kesempatan ini saya mengambil yaitu peran guru dalam pendidikan. Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 itu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dan di antara mereka dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, disinilah bukti bahwasanya pada zaman Rasulullah itu dengan susah payah Rasulullah menyampaikan, dengan sangat susah payah Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang yang buta huruf agar mereka mengenal yang namanya ilmu ataupun pendidikan. Jadi ayat tadi menjelaskan tentang peran guru, yaitu pada zaman dahulu itu kalau dibilang Rasulullah sebagai guru pada zaman dahulu ya, yang diutus Allah. Karena ada 4 poin yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, yaitu yang pertama membacakan ayat-ayat Allah atau mengajarkan Al-Quran. Yang kedua itu membersihkan jiwa. Bisa dikatakan yaitu mengajarkan akhlak, mengajarkan moral kepada kaum pada zaman Rasulullah. Yang ketiga mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang keempat mengeluarkan umat dari kesesatan menuju jalan yang benar. Jadi 4 poin ini itu banyak sekali hal-hal yang terjadi pada zaman Rasulullah bisa kita ketahui. Kenapa Rasulullah mengajarkan akhlak dan moral? Karena pada zaman Rasulullah itu akhlak dan moral itu benar-benar jauh daripada bahasa kebaikannya. Sedangkan dan Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya itu dari kesesatan menuju jalan yang benar. Karena pada zaman Rasulullah itu banyak sekali orang-orang yang sesat yang tidak menyembah Allah. Nah, apa kaitannya ayat Al-Jumu'ah ini, surah Al-Jumu'ah ini, ayat 2 dengan peran seorang guru? Nah, di sini ada 4 poin yang sangat menekankan pentingnya peran guru. Ada 4. Yang pertama yaitu mentransfer pengetahuan. Seorang guru itu mengirimkan pengetahuannya ya, mengirimkan ilmu yang sudah dia pelajari kepada murid-muridnya. Karena ilmu yang kita ajarkan kepada murid kita itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Yang kedua, yaitu mengembangkan akhlak dan moral. Yang ketiga, membimbing siswa ke jalan yang benar. Sedangkan yang keempat, kita menggunakan pengetahuan untuk kebaikan. Nah, seorang guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga kita harus menyampaikan materi tersebut sehingga bisa diamalkan oleh muridnya. Nah, kita juga harus mengembangkan akhlak dan moral, karena apalagi pada zaman sekarang ya, dengan berkembangnya sosial media, dengan berkembangnya
TikTok dan segala macamnya itu membuat anak zaman sekarang hilang akhlaknya dan moralnya. Apa yang mereka lihat di sosmed itu yang mereka lakukan pada zaman sekarang. Nah, peran seorang guru sangat berat, apalagi guru tersebut hanya mentransferkan saja, tidak mengembangkan akhlak dan moral seorang santri atau seorang murid. Setelah kita menyampaikan akhlak, mengembangkan akhlak dan moral, menyampaikan ilmu pengetahuan, seorang guru diwajibkan untuk membimbing siswa ke jalan yang benar. Kita berikanlah beberapa poin tentang menjauhi larangan Allah, menjauhi apa yang Allah tidak suka. Tapi juga kita harus menyampaikan apa sih yang harus kita lakukan. Nah, itu peran seorang guru. Sedangkan yang keempat yaitu menggunakan pengetahuan untuk kebaikan. Seorang guru harus memberikan pandangan kepada seorang muridnya agar pengetahuannya itu digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menipu orang, bukan untuk menzolimi orang, bukan untuk berkata yang buruk kepada orang lain. Bukan itu. Tetapi dari 4 poin ini kita bisa lihat peran seorang guru itu apabila semua 4 poin ini sudah dilaksanakan, insya Allah murid akan menjadi lebih baik. Tapi dengan semua dengan pertolongan Allah. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang sudah kita sampaikan juga. Kita harus iringi dengan doa setiap harinya kepada murid yang membutuhkan tadi. Nah, di sini saya mengambil sumber dari 3 sumber, yaitu tafsir Ibnu Katsir, yang kedua itu tafsir Al-Tabari, yang ketiga tafsir Al-Quran oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Nah, jadi bukan hanya di surah Al-Jumu'ah tadi ya, banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang peran seorang guru. Adapun di surah Al-Jumu'ah tadi sudah, terus mengajarkan kitab dan hikmahnya. Terus yang kedua itu kita bisa menyampaikan di surah Al-Baqarah ayat 129, yaitu membimbing ke jalan yang lurus. Bisa juga di surah Al-Jumu'ah yang mentransfer pengetahuan surah Al-Alaq. Nah, di ayat 1 sampai 5. Nah, kenapa tadi saya bilang ada 4 poin peran guru itu dalam hadis Nabi di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah. Ternyata di dalam hadis Nabi juga banyak sekali. Ada 4 poin. Yang pertama itu membimbing, memberi ilmu, pengembang akhlak, terus memberikan teladan. Membimbing dari Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah, guru adalah pembimbing menuju jalan Allah. Nah, kalau hadis dari Abu Dawud itu ilmu adalah warisan para nabi dan guru adalah pewarisnya. Sedangkan hadis riwayat Al-Baihaqi, guru yang baik adalah yang mengajarkan ilmu dan akhlak. Yang keempat adalah Ibnu Majah, guru adalah teladan bagi siswa. Disinilah peran guru dalam hadis Nabi yang bisa kita jadikan panutan kepada untuk kita sebagai seorang guru, dan semoga kita bisa membina anak-anak kita dengan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita dapat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.